Selamat pagi semuanya, apa kabar? Miss Masa berharap kita semuanya kabar baik. Amin. Iya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tematik khususnya muatan IPS. Minggu yang lalu kita telah belajar bagaimana para pejuang kemerdekaan dalam memperjuangkan kemerdekaan hingga akhirnya kita memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah itu, kita belajar bagaimana upaya mengisi kemerdekaan dengan perilaku-perilaku positif. Pastinya anak-anak sudah tahu kan bagaimana perilaku positif untuk mengisi kemerdekaan tersebut. Nah, sekarang kita melanjutkan pelajaran kita dengan judul yang baru, Cinta Tanah Air. Ya, anaknya boleh nanti lihat di buku pena 6C, buku pena 6C yang ini di halaman 37. Yaitu Cinta Tanah Air. Nah, anak-anak, ternyata salah satu upaya untuk mengisi kemerdekaan itu adalah dengan cara cinta tanah air. Apa itu cinta tanah air? Cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati seseorang. Jadi itu dari hati seseorang, perasaan yang timbul dari hati seseorang, warga negara untuk mengabdi, untuk membela, untuk memelihara dan melindungi tanah airnya dari ancaman atau gangguan. Ya, jelas ya nak. Jadi rasa cinta tanah air itu timbul dari hati seseorang. Bagaimana dia ingin memelihara negaranya, bagaimana dia berjuang supaya tidak terjadi gangguan di negaranya. Iya. Nah, cinta tanah air itu bisa dilakukan di lingkungan, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah ataupun lingkungan masyarakat. Nah, iya. Kalau misalnya tanya kalian semua apakah cinta tanah air, apakah cinta Indonesia? Pasti ya, kalian semuanya bilang saya cinta Indonesia. Iya. Nah, sekarang kita mau melihat kalau kamu memang cinta tanah air, tindakan atau apa saja yang boleh kamu lakukan, yang boleh kita lakukan sebagai warga negara Indonesia yang menunjukkan bahwa kita cinta tanah air. Nah, yang pertama adalah melestarikan budaya Indonesia. Ya, kita tahu Indonesia ini kaya dengan budaya, ya nak. Kita lihat dari setiap provinsi itu ada budaya, sangat banyak budaya Indonesia. Budaya itu adalah kekayaan bagi kita ya nak. Nah, untuk itu sebagai orang yang cinta tanah air, kita harus melestarikan budaya Indonesia. Bagaimana caranya? Kita boleh memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri. Dengan cara apa? Ya mungkin dengan, kalau misalnya orang barat datang ke Indonesia, kita memperkenalkan, oh ini loh budaya dari Indonesia itu, ada tari tortor contohnya ya, ataupun lewat media-media lain kita bisa perkenalkan ya nak, bisa perkenalkan budaya kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mempelajari budaya daerah lain. Kalau memang kita bilang kita cinta tanah air, kita harus rela mempelajari budaya daerah lain. Contohnya, angklung itu dari provinsi mana? Angklung itu dari Jawa Barat. Tetapi kita lihat di berbagai daerah banyak orang belajar mainkan angklung, bahkan di pertunjukan mereka memainkan angklung. Mereka mempelajari angklung di sekolah, lalu mereka buat dalam suatu pertunjukan. Itu menunjukkan bahwa kita cinta tanah air. Kita rela, kita dengan senang hati mau belajar budaya-budaya daerah lain. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air. Yang ketiga, saling menghormati sesama anggota masyarakat. Iya, contohnya saja di lingkungan kamu. Di lingkungan kamu itu mungkin anggota masyarakatnya terdiri dari agama yang berbeda, suku yang berbeda, gitu kan? Nah, kalau tetangga kamu itu sedang mengadakan ibadah, ya kan? Baik di agama apapun, sedang melaksanakan ibadah, kamu harus menghormati dong ya. Bagaimana cara kamu menghormati? Ya mungkin kamu tidak bersuara keras, tidak menjerit-jerit, tidak berteriak, gitu ya, tidak memainkan musik
kepentingan umum, kepentingan semua orang. Ya kan? Sedangkan kepentingan pribadi itu adalah kepentingan kita sendiri. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi? Nah, saya kasih contoh seperti ini. Di suatu tempat ada satu keluarga, gitu kan? Mereka itu tidak punya tempat pembuangan sampah. Mereka tidak punya tempat pembuangan sampah. Nah, akhirnya supaya sampahnya rasanya tidak menumpuk di rumah, supaya rumahnya bersih, sampahnya tahu anaknya kemana dibuang ke selokan. Nah, memang di rumahnya bersih jadinya. Kepentingan pribadi dia terpenuhi, di rumahnya nggak ada sampah. Tetapi tahu nggak anaknya bahwa apa yang dilakukan adalah mengganggu kepentingan umum. Tahu anaknya, ketika hujan deras maka selokan pun tersumbat, maka orang-orang di sekitar itu banjir. Nah, itu artinya bahwa dia telah mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Harusnya karena kepentingan umum dulu diperhatikan. Apa yang terjadi bagi masyarakat kalau saya buang sampah di selokan, masa karena dia pribadi banyak orang yang dirugikan? Itu tidak baik ya nak. Oke, selanjutnya menghargai pendapat orang lain. Iyalah, kalau orang lagi ngomong ya dihargai lah, jangan dipotong-potong. Biarpun kita nggak setuju, tapi kita hargai, ya, jangan kita cela. Selanjutnya menggunakan produk dalam negeri. Pastilah kamu udah tahu salah satu bukti cinta tanah air adalah menggunakan produk dalam negeri, ya. Oke, sampai di sini ya anakku. Pelajaran kita tentang cinta tanah air ya anakku. Ingat, sebagai seorang siswa kamu harus tunjukkan bahwa kamu cinta tanah air, ya, bahwa kamu cinta tanah air. Bagaimana caranya kamu? Sebagai seorang siswa, yang terutama yang kamu lakukan adalah belajar dengan giat. Kalau kamu belajar dengan giat, kamu akan cerdas, kamu akan pinter, maka kamu akan menjadi orang yang bisa diandalkan oleh negara untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Ya, saya berharap kalian semua adalah orang-orang yang mencintai bangsa dan kalian adalah orang yang mau berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Ya, sampai ketemu. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.